Pasangan Prabowo Gibran ini sudah wow ya, apalagi ditambah ditambah Gibran lebih kuat lagi. Jadi jangan terlalu juga pendukung yang lain. Jangan baper ya. Betul. Memimpin Solo dengan memimpin Indonesia ini agak jelas beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita atau jumpa lagi kita di program podcast kita. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa, dan beliau juga datang dari jauh. Wah, kayaknya kemarin baru dari luar kota terkait dengan kegiatan pemilu yang akan dihadapi oleh para peserta partai politik. Nah, untuk membahas itu kita akan langsung berdiskusi dengan beliau, dan langsung saja kita sapa-sapa beliau untuk adik sana dimanapun Anda berada. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik tuh. Baik ya. Nah, jadi sepintas ini saya perkenalkan atau kita perkenalkan narasumber kita, yaitu Bang Deddy Ruskam. Wah, ini silakan Bang, sapa-sapa dulu Bang, adik sana kita Bang. Buat adik sanaku di Ya. Bengkulu, salam sehat, salam sejahtera ya. Bengkulu maju tercapai. Iya, itu sedikit sikapur siri dari Bang Deddy Ruskam. Ini panggilannya Bang Deddy ya. Satu tokoh sekaligus bagian dari tim pemenangan ya, tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran, dan sekaligus juga sekretaris wilayah pengurus Partai PSI Provinsi Bengkulu. Wah, jadi dan beliau juga salah satu caleg dari DPR Provinsi Bengkulu, Dapil Kota Bengkulu. Yang tentunya kita doakan apa yang menjadi harapan, apa yang dicita-citakan Bang Deddy Ruskam ini bisa tercapai. Amin. Dan bisa mewakili masyarakat Kota Bengkulu tentunya di DPR Provinsi Bengkulu. Nah, jadi itu salah satu background beliau yang cukup mumpuni atau cukup berkesempatan untuk berdiskusi dengan topik yang akan kita bahas saat ini, khususnya yang lagi hangat-hangatnya terkait dengan akhirnya sudah boleh dikatakan final ya, 3 pasangan calon presiden Republik Indonesia untuk menuju di 14 Februari 2024. Nah, tentunya ini menjadi menjadi angin segar bagi masyarakat kita bahwa ada 3 pilihan nanti. Betul. Ya Bang ya. Nah, Betul sekali. by the way anyway ini Bang, terkait dengan hasil deklarasi terakhir bahwa pasangan Prabowo dan Gibran akhirnya resmi didaftarkan, kemudian sudah deklarasi. Betul. Bagaimana dengan Bengkulu sendiri untuk menghadapi Pilpres ini Pak? Khususnya untuk pasangan Prabowo Gibran. Silakan Pak. Terima kasih Bro Damar. Iya. Jadi betul sekali, kita sudah mengerucut 3 baca pres ya. Ya. 3 baca pres. Kebetulan kemarin PSI sendiri deklarasi itu detik-detik terakhir ya, yang dihadiri oleh semua ketum-ketum partai pendukung ya. Ada PAN, Golkar, Partai Prima, Gelora, terus partainya PBB. Bang Yusril, Ah. dan kita sendiri ya. Ah. Jadi di dalam koalisi Indonesia Maju gitu ya. Jadi sudah komplit ya, kalau ibarat bumbu itu sudah sedap sekali. jadi boleh dicicip ya. Jadi pasangan Prabowo Gibran ini sudah wow ya, sudah pas sekali gitu ya. Jadi itu kembali lagi, kalau kita di Provinsi Bengkulu, saya rasa kita tidak akan kaku ya, karena Prabowo ini kan dulu menang ya, di Bengkulu ini menang. Ya. Nah, di Bengkulu menang, udah historinya menang, apalagi ditambah ditambah Gibran lebih kuat lagi ya. Saya rasa Bengkulu ini bisa 99% loh. Jadi ini prediksi ya. Jadi jangan terlalu juga pendukung yang lain. Jangan baper ya. Betul. Karena politik ini, benar kata Ketua Umum kami Kaisang, politik riang, gembira, santuy. Gitu loh. Itu tagline ya. Betul. Nah, Bang, tapi kan ini kan pasti
masih dibayang-bayangi masyarakat ini, masih dibayang-bayangi dengan apa istilahnya itu pendapat atau pandangan-pandangan yang ya terkait dengan ya ini kan cukup mengagetkan juga ya, di luar dugaan, di luar prediksi, di luar asumsi yang akhirnya muncul sosok Gibran Rakabuming yang notabene boleh dikatakan mungkin ya ini publik juga menilai mungkin sudah banyak juga berseliweran di bagaimana macam pamflet, video segala macam dan konten-konten yang sedikit mempertanyakan kredibilitas dan kapasitas beliau dengan pengalaman dengan memimpin Solo dengan memimpin Indonesia ini agak jelas beda ya, beban moral, beban mental, beban pikir segala macam. Dengan sosok yang beliau ini mungkin dari sisi usia ya, dari sisi usia masih dianggap publik belum layak gitu. Nah, ini bagaimana, Pak? Jadi sekali lagi buat kita sama-sama belajar ya. Ya. Karena kalau usia itu banyak sekali pemimpin dunia yang di bawah 40 ya. Itu sudah tidak asing lagi di beberapa belahan dunia ini, malah begini, penemu-penemu atau profesor-profesor itu di bawah 40 itu lebih banyak ya, lebih banyak dipakai. Nah, kalau Gibran sendiri saya rasa dia sudah punya pengalaman memimpin Solo ya, wali kota ya, wali kota, dan terlepas dari apapun beliau ini memang anak muda, kaulah muda yang sangat cocok mendampingi seorang Pak Prabowo yang kita tahu jiwa patriotnya, nasionalnya untuk kebangsaan ini lebih maju, kita tidak diragukan lagi kalau Pak Prabowo ya. Jadi sudah beberapa zaman dia lewati ya. Ini satu nih, kayak kita harus tahu semua. Jadi kita di masa Soekarno putus ya, di masa Soeharto putus. Jadi memang putus apa ini maksudnya? Putus sejarahnya. Jadi Soekarno siapa yang melanjutkan dulu? Tidak ada kan? Putus lama ya. Generasi regenerasi. Betul. Soeharto tidak ada juga. Toh? Nah, jadi alangkah bagusnya kalau kita Indonesia ini mempersiapkan memang yang muda. Yang muda ini dia dalam masa kurun yang panjang ya, saya rasa akan melengkapi sekali. Prabowo Gibran ini ya kembali lagi tadi, kalau ibarat sayur itu pas benar bumbunya ada, pokoknya kita cicip berasa ya. Jadi kalau untuk membangun bangsa ini, kami termasuk di koalisi Indonesia Maju, yakin betul Pak Prabowo Gibran bisa mengatasi, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Artinya dari pandangan Abang sendiri melihat pasangan Prabowo Gibran pasangan yang tepat gitu. Betul. Untuk rakyat. Betul sekali. Tapi ada juga asumsi atau opini di publik juga muncul bahwa ya apakah ketika regenerasi itu harus dari lingkaran keluarga bicara, karena kan seperti Abang sampaikan tadi bahwa dari Soekarno, Soeharto itu putus generasi. Padahal secara garis keturunan generasi mereka ada sebenarnya. Termasuk Tommy yang sudah zaman Soeharto, mungkin Soekarno dengan Meganya ya kan. Tapi Mega terputus. Ada proses Ibu Mega ini kan. Bagaimana perjalanan panjang. Nah, ini bagaimana dengan kondisi dengan framing Pak Jokowi yang apakah regenerasi itu harus lahir dari generasi yang berkuasa? Bagaimana ya? Jadi seakan-akan dinasti yang mulai ini. Jadi gini, politik dinasti ini biasa saja ya. Jadi jangan kita terlalu memutar-mutar, melintir-lintir. Jadi politik dinasti itu kita semua sudah tahu, Pak Prabowo dari pamannya, ayahnya, ya kan, gitu. Yang penting mereka bisa untuk membawa Indonesia lebih baik, mengatasi kemiskinan. Jadi di 2045 itu kata Pak Jokowi, Indonesia emas. Jadi jangan sampai ya kita mendapatkan pemimpin itu apalagi yang memberhentikan program Jokowi ya. Yang memberhentikan. Nah, makanya
kami berpendapat yang bisa meneruskan kepemimpinan Jokowi untuk melanjutkan Indonesia Emas 2045 itu hanyalah Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah, itu penjelasan dari Bang Deddy. Terus pasca deklarasi ini Bang, artinya ada nggak pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh mungkin tim pemenangan pusat untuk bagaimana meningkatkan, menyolidkan konsolidasi pasca penetapan ini? Dari kita ada atensi apa untuk di Bengkulu ini Bang? Kalau pesan khusus tidak ada, tapi ya kembali lagi tadi masyarakat bisa menilai, ya bisa melihat di 3 paslon ini kan semua orang hebat-hebat, bagus-bagus ya. Nah, yang teruji itu hanyalah Pak Prabowo ya. Karena beliau ini 2 kali kalah ya. 2 kali kalah itu kalau kami bilang memang menunggu zamannya Mas Gibran ini. Nah, jadi Udah saatnya gitu. udah saatnya 2024 Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Nah, tapi kan ada juga yang balik lagi ke opini publik juga yang meragukan, artinya meragukan bahwa ya tadi memimpin Indonesia ini bukan seperti memimpin Solo ya kan. Dengan karena apalagi kalau Prabowo secara pengalaman jelas tidak bisa diberi masyarakat juga mungkin sudah menilai secara pengalaman track record beliau. Tapi bicara pendampingnya ini kan masih menjadi perdebatan juga ya. Sudah siapkah, sudah matangkah gitu? Oke. Jadi kembali lagi kalau kita bilang Indonesia bukan Solo, kita flashback. Iya. Jokowi dari Solo, Iya. wali kota, gubernur, presiden, Prosesnya. prosesnya. Mas Gibran sama persis, ya, wali kota, tapi lebih beruntung dikit, wakil presiden. Saya rasa untuk memimpin negeri ini tidak harus apa ya, yang dia harus memimpin dari gubernur dulu. Kadang-kadang gubernur tidak menjamin. Tidak pasti harus proses panjang gitu. Betul, ya kan tidak menjamin. Tapi ya di sini keyakinan kami, Prabowo Gibran adalah pasangan yang tepat untuk melanjutkan perjuangan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, jadi artinya dengan hadirnya pasangan Prabowo Gibran ini adalah memberikan pilihan, Bang ya. Memberikan pilihan bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia untuk memilih ketiga calon ini yang beragam usia, beragam latar belakang, ya kan? Artinya melengkapi semua pilihan yang akan disuguhkan kepada masyarakat pada saat 14 Februari nanti, ya. Betul. Mau yang tua, pengunya pengalaman, ada, kira-kira seperti kan? Betul. Mau yang agak sedikit muda, ada. Betul. Mau yang lebih muda, ada, gitu ya. Betul, betul sekali. Betul sekali. Nah, dari deklarasi kemarin, Bang, kan sudah juga mungkin di layar kaca juga masyarakat juga sudah menilai bagaimana sudah selain deklarasi pasangan capres, juga deklarasi soal program-program. Betul. Nah, bagaimana PSI melihat itu program-program yang digagas langsung secara spontan oleh wakil cawapres kita nih, Bang? Ya, saya rasa itu program sakti ya. Kita selama ini berbicara tentang stunting ya kan. Stunting kan nggak ada habisnya ya kan. Nah, jadi dengan program kartu sakti yang diberikan Mas Gibran, saya rasa Indonesia akan terlepas dari stunting. Ya. Jadi sungguh program yang sangat sakti. Itu ya. Betul. Karena bagaimana dia akan mengucurkan kredit untuk milenial, Starbucks milenial. Kalau saya amati kemarin kan, sepintas saya amati. Betul. Nah, artinya PSI melihat itu sudah tepat gitu ya, apa yang disampaikan atau program-program yang akan ditawarkan oleh pasangan Prabowo Gibran ini. Betul. Jadi gini, bro, saya sendiri di partai kaum milenial ya. Jadi dengan adanya program dari Pak Wapres kita, kalau saya bilang sudah wakil presiden lah itu, Mas Gibran. Udah mendahului. Ya. Jadi itu sangat sejalan apa yang dicita-citakan anak muda seluruh Indonesia. Jadi
saatnya kami anak muda diikutsertakan dalam mengurus negara ini, gitu loh. Ikut terlibat gitu. Terlibat, ya semuanya anak muda itu sebenarnya hebat-hebat ya. Ya. Kalau Bung Karno bilang beri saya 10 pemuda, kan saya goncang dunia ini. Mas Gibran, beri saya 1 pemuda, akan saya goncang Indonesia ini. Ya, kan gitu. Oke, tapi kan ini balik lagi Bang dengan artinya kondisi kekinian ya, kondisi kekinian beliau Mas Gibran masih muda, melihat ketika dia sudah menentukan sikap atau pilihan bahwa dia akan juga sudah siap menghadapi sebuah tantangan dan resiko, ya kan? Tantangan dan resiko ini beda-beda tipis ya. Bagaimana nanti bahkan dia akan menentukan atau mungkin ikut dalam memutuskan suatu kebijakan yang menyangkut 240 juta rakyat Indonesia dan kondisi politik luar negeri juga yang saat ini juga lagi bergejolak dengan ketidakpastian ekonomi. Ini apakah mampu seorang Gibran yang melihat itu? Kalau Prabowo kan sudah tidak ada lagi. Bagaimana Pak? Jadi kalau masalah yang menerpa krisis dunia itu sudah terjadi ya, malah sekarang ini Cina semuanya itu berhutang besar-besaran untuk menutupi krisis pangan semuanya ya. Tapi Indonesia kan di bawah kepemimpinan Jokowi tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh. Nah saya rasa juga Mas Gibran karena gurunya adalah Pak Jokowi, ya insya Allah bukan sesuatu yang bagaimana menurut beliau gitu. Artinya sosok Gibran ini adalah jelmaan dari Pak Jokowi gitu. Saya rasa ya karena pemikiran Mas Gibran ini luar biasa ya, di usia yang belum 40 sudah pokoknya sudah sangat hebat lah untuk kemajuan Indonesia. Buktinya program-program saktinya kemarin mana kita terpikir, ya kan? Selama ini kan kita hanya berputar. Oke, sekarang kita dibantu adanya orang baik, adanya pejuang sejati, adanya memang benar-benar hadir kerja untuk rakyat, berdiri di tengah-tengah rakyat, ya. Itu Pak Jokowi. Pak Jokowi sekarang kan hanya berpikir bagaimana mengurus hilirisasinya. Selama ini kan kita berputar di hulu saja ya, nggak pernah hilirisasi. Jadi kenapa semenjak Pak Jokowi memimpin negara ini sudah berapa tambang, berapa aset Indonesia yang dikontrak sama asing bisa ditarik kembali, ya. Jadi saya rasa ke depan Indonesia maju, mandiri, tercipta lebih awal. Nah, bicara soal milenial tadi di Bengkulu, bagaimana nanti Abang mengkonsolidasikan bahwa pasangan ini untuk anak milenial Bengkulu layak untuk dipilih? Siap. Kita akan segera membentuk rumah pemenangan. Rumah Pemenangan Prabowo bersama Mas Gibran, ya. Itu kita kolaborasi teman-teman Gerindra, partai koalisi ya. Betul, teman-teman Golkar, pokoknya yang partai koalisi ikut serta di dalamnya. Artinya tahapan selanjutnya akan berkonsolidasi dengan partai koalisi terkait dengan membicarakan mungkin sekretariat tim pemenangan gitu ya. Betul. Sudah ada gambaran belum Bang? Kita ada sih, kita akan mendirikan posko pemenangan itu di lokasinya di mana? Ruko depan UMB. Depan Polda itu ya, kan ada ruko panjang, mungkin di situ nanti ataupun akan beralih ke Tanah Patah, ini juga ada rukonya Pak Soeharto. Pilihan-pilihan ya. Betul. Berarti tapi nanti itu diputuskan pada rapat bersama ya. Betul. Yang mana yang dipilih nanti ya keputusannya. Oh jadi akan ditentukan lewat pertemuan lanjutan Bang ya. Betul. Dan kita banyak sekali ya, mungkin dari Projo Provinsi Bengkulu ya. Sudah berapa kali komunikasi dengan saya, mereka akan segera merapat ya untuk mendeklarasikan sama-sama. Jadi beberapa yang di luar partai kan banyak pendukung Jokowi ini ya, relawan-relawan Jokowi semua luar biasa. Mereka sudah kompak bersatu untuk mengusung Prabowo Gibran. Satu putaran. Yakin satu putaran Bang? Yakin. Karena kalau lihat komposisi kan justru publik menilai itu sangat tidak mungkin gitu ya. Bagaimana hitung-hitungannya nih? Kalau kita begini, jadi 2 kali pertempuran
kita tahu sama-sama bahwa Prabowo ini adalah runner up, juara 2 ya. 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 Tapi itu cuma dua pasang. Betul. Nah, maksud saya begini, saya rasa ceruknya Pak Prabowo ini kan walaupun hilang kan tidak seberapa, ya kan? Nah, ditambah Mas Gibran, oke, di caleg-caleg lainnya mereka belum teruji, bro. Pernah nggak mereka bertanding? Belum toh? Kita tidak usah sebut namanya. Yang penting kedua-duanya baca pres dan baca pres belum pernah teruji. Kalau kita sudah, Ya. Prabowo 2 kali, suaranya bagus. Mas Gibran sekali Solo menang, ya. Pokoknya 1 putaran untuk Prabowo Gibran. Tepos dulu kita. Sambil minum bang. Bang, terima kasih bang atas waktunya bang. Baik, nah, jangan sungkan-sungkan, nanti kita akan diskusi dengan topik-topik yang tentunya lebih menarik lagi, dan tentunya topik-topik yang bisa mengedukasi masyarakat, menginspirasi masyarakat, khususnya anak-anak milenial ini bang. Betul. Bagaimana dia harus bersikap dengan kondisi sekarang ini, Betul. ya kan? Pesan-pesan bang buat kalangan milenial ini bang, masyarakat Bengkulu. Baik, pesan saya untuk kalangan milenial Bengkulu, jangan takut berbuat baik dan jangan takut untuk bercita-cita menjadi politisi, karena sesungguhnya perjuangan yang hakiki itu ketika Anda sudah ada di pusaran kekuasaan, ya. Karena kenapa? Kalau kita belum duduk di pusaran kekuasaan, suara kita tidak akan sampai pada titik didengarnya. Wah, nah jadi itu bagi kalangan-kalangan milenial, khususnya dari anak-anak muda sekarang, pesan Bang Deddy Ruskam bahwa jangan takut untuk terjun ke dalam dunia kancah politik, karena di sanalah sejatinya untuk mewujudkan mimpi, Betul. untuk ikut berpartisipasi, Betul. berkontribusi, Betul. membangun daerah dan bangsa ya. Betul. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan pemuda-pemuda kita, Betul. kapan lagi ya? Betul. Nah, Dan ada satu lagi, bro. Apa itu? Ini yang benar-benar saya bilang pesan khusus ya untuk masyarakat Bengkulu. Jangan lupa nomor 15 Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih. nomor 15 ya. Nah, itu pesan-pesan dan ajakan beliau, meskipun sekarang belum tahapan. Mudah-mudahan tidak kena pelanggaran. Bukan coblos saya loh ya. Iya. Partai Solidaritas Iya. Indonesia nomor 15. Mengingatkan ya. Mengingatkan. Iya, kalau lupa nanti. Betul. Nomor 15 jangan lupa ya. Jadi itu ada sana bahwa di closing statement ya disampaikan Bang Deddy Ruskam untuk masyarakat, khususnya anak-anak milenial Bengkulu, bagaimana nanti bersikap untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai golput ya. Oh, jangan. Oh. Jadi kalau kita golput itu kita akan rugi 5 tahunnya. Setidaknya dengan dialog ini bisa memberikan referensi, Betul. ya kan? Bagaimana masyarakat untuk menentukan pilihan itu ada di tangan Anda. Dan ingat, golput bukan pilihan. Betul. Karena golput itu, kalau kata Bang Deddy, itu orang yang tidak bertanggung jawab dengan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Betul. Setuju Bang ya? Setuju. Nah, Thank you. di akhir video ini kita ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tentunya ada tagline kita Bang. Siap. Realitopus TV Channel. Bodewis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.